Halo, keep you happiness dan keep you smile. Selamat berjumpa kembali. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang motivasi, nasihat kehidupan, untuk kali ini kita akan membahas satu hal yang berbeda. Sebenarnya peristiwa ini terjadi sudah cukup lama ya, pada tahun 2016. Sebenarnya saya bukan ingin membangkitkan luka lama, tidak. Saya mohon maaf, tapi kejadian ini adalah untuk pelajaran agar kita berhati-hati dalam mengenal seseorang, agar kita berhati-hati dengan orang yang baru saja kita kenal. Ini juga ada hubungannya dengan cinta. Saya kemarin pernah bilang bahwa cinta itu tak pernah salah. Yang salah adalah kepada siapa kita menaruh cinta itu. Nah, kejadian ini banyak sekali dibahas di channel-channel lain, dan mungkin juga ada di antara kamu yang belum mendengar tentang peristiwa ini. Yang menurut saya peristiwa ini sangat kejam, sangat sadis, sangat ini luar biasa kejam pokoknya. Menurut saya ngeri lah pokoknya peristiwa ini ya, karena ini juga melibatkan anak di bawah umur. Oke, ceritanya begini. Kita mulai dari korban. Korban ini adalah bernama Eno Farika, usia 18 tahun. Nah, pelakunya 3 pelaku. Satu itu bernama Rahmat Alif, umur 14 tahun, yang adalah pacar Eno. Yang kedua itu pelakunya bernama Arifin, umur 23 tahun, yang adalah kawan kerja Eno. Yang ketiga pelakunya bernama Imam, umur 24 tahun, dan itu adalah pemuda di mana dia tinggal di tempat asrama di mana Eno tinggal. Nah, dimulai dari sini. Eno itu seorang gadis berumur 18 tahun yang baru lulus SLTA dan melamar sebuah pekerjaan di pabrik dan diterima. Nah, Eno ini tinggal di sebuah mes pabrik. Entah bagaimana ceritanya, si Eno ini kenalan lewat internet dengan seorang anak yang masih kelas 2 SMP dan berumur 14 tahun yang bernama Rahmat Alif. Nah, dari sering kenal, sering ngobrol, timbullah suatu kenyamanan, dan setelah nyaman timbullah perasaan benih-benih cinta di antara mereka. Nah, setelah itu sering ngobrol, nyaman, timbul cinta, timbul suka, ya mungkin sering bilang aku cinta kamu, aku sayang kamu, dunia ini milik berdua, begitulah cinta, deritanya tiada akhir dan sebagainya. Alif ini ingin main ke tempat Eno suatu ketika, tapi Eno tidak mengizinkan karena takut ketahuan pihak keamanan pabrik, karena peraturan di pabrik itu sangat ketat sekali sebenarnya. Nah, mes pabrik itu terdiri dari 2 begini ya, beriringan begini, yang satu khusus cewek dan yang satu khusus cowok. Itu sangat ketat sekali aturannya. Tapi entah bagaimana ceritanya, suatu saat Eno ini mengizinkan si Alif ini untuk main ke rumahnya. Nah, dari sini cerita awal. Eno ini pada tahun 2016 Kamis malam itu main ke rumah si Alif ini pada tahun 2016 Kamis malam itu main ke rumah si Eno ini. Apel lah ya, karena mereka pacarnya. Mungkin begitulah ya ceritanya. Nah, di rumah situ, di kamar itu, Eno dan Alif ini ya saling ciuman lah, orang-orang pacaran, anak-anak muda lah, apalagi usia segitu masih menggebu-gebu, darahnya masih tinggi, menggebu-gebu, mungkin baru saja mengenal cinta, apalagi yang si Alif ini masih kelas 2 SMP kan. Nah, sesudah itu dari ciuman dan sebagainya, si Alif ini birahinya naik. Nah, tidak terima dari situ, nafsunya naik, akhirnya si Alif ini mengajak si Eno itu untuk wik-wik. Nah, karena si Eno ini tidak mau, Alif ini sakit hati. Akhirnya Alif ini keluar dari kamar komplek di mana Eno tinggal itu. Setelah Alif ini keluar, ternyata keluar itu bukan kok pulang, dia merokok di luar komplek itu. Nah, disitulah si Arifin ini lewat, usianya 24 tahun, dan dia adalah kawan kerja Eno dan satu mes itu dengan Eno. Tentu beda laki-laki dan perempuan, mesnya beda ya. Nah, di situ Alif bertanya kepada Arifin ini bertanya kepada Alif, ada apa? Nah, Alif ini cerita kepada Alif kalau baru saja datang keluar dari tempat kamar pacarnya yang bernama Indah. Nah, ternyata saat kenalan si Eno ini tidak mengaku kalau namanya Eno, dia mengaku kalau namanya Indah. Nah, akhirnya Arifin ini bingung, penghuni komplek ini gak ada bro yang bernama Indah siapa ya? Nah, secara tidak sengaja lewatlah Imam, pemuda situ yang usianya 24 tahun. Nah, Imam ini ditahan oleh Arifin, dan Arifin ini bercerita kepada Imam, katanya Eno ini baru keluar dari kamar kawannya
yang namanya Endah. Mereka bingung, Endah ini nggak ada di penghuni komplek itu, penghuni asrama itu nggak ada yang namanya Endah. Penasaranlah mereka. Akhirnya mereka ini bertiga masuk ke kamar yang tadinya Alif keluar dari kamar itu. Ternyata diketahuilah bahwa itu adalah kamarnya si Eno. Nah, dari situ karena kamar Eno ini tidak dikunci dan terbuka, si imam ini nggak tahu ya apa yang ada dalam pikiran mereka ini. Si imam ini tahu-tahu nafsunya naik, akhirnya digaraplah si Eno ini. Nah, Arifin yang tahu kawannya itu seperti itu, Arifin ini bukan kok mencegah imam agar tidak berbuat seperti itu, tapi Arifin ini malah menyuruh si Alif ini untuk mencari pisau. Nah, sementara Alif mencari pisau, si Arifin ini menggarap si Eno tadi, dan si imam membekap wajah si Eno tadi dengan garpu yang ternyata garpu itu sudah dibawa dari awal. Nah, setelah itu ya mungkin karena bukan penghuni kos itu, bukan penghuni asrama situ, si Alif ini tidak menemukan pisau, menemukanlah dia pacul atau cangkul. Dibawalah cangkul itu ke tempat Arifin yang sedang menggarap si Eno tadi. Akhirnya si Arifin ini menyuruh si Alif untuk memegangi kaki kanan si korban, si Eno. Nah, setelah dipegangi, si Arifin ini wah ini keji banget, memasukkan gagang pacul itu melalui alat kelamin. Tahu korbannya, mereka tahu kalau korban ini belum meninggal dunia. Si Arifin ini menendang sekuatnya cangkul itu sehingga gagangnya masuk hingga sampai dada. Kejam, luar biasa, dan sadis. Nah, setelah itu tahu korbannya meninggal dunia, mereka bertiga ini mencuci tangan dan badan mereka di toilet komplek itu. Nah, setelah itu mereka mengunci kamar si Eno ini dari luar dan dimasukkan kamar kuncinya itu dari bawah, seakan-akan menimbulkan kesan bahwa kamar itu dikunci dari dalam. Ini sangat kejam dan sangat jahat sekali. Sesudah itu mereka pulanglah ke rumah mereka masing-masing. Mereka berpikir bahwa itu sudah aman dan mereka berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa mengetahui perbuatan mereka. Nah, setelah itu besok geger di komplek itu bahwa ada seorang gadis muda bernama Eno, umur 18 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan gagang cangkul masuk ke badannya melalui alat kelaminnya. Nah, 2 hari kemudian, tidak lama kemudian, polisi menemukan 3 pelaku itu. 3 pelaku itu ditangkap, digelandang ke persidangan, dan dengan persidangan yang begitu panjang, persidangan yang begitu berliku, akhirnya vonis ketiganya itu berbeda. Si Arifin dan si Imam itu divonis hukuman mati, sementara si Alif itu divonis hukuman 10 tahun penjara. Tentu keluarga korban tidak terima dong dengan vonis yang begitu ringan, dengan perbuatan yang begitu jahat. Nah, setelah itu ternyata motif dari ketiganya ini juga berbeda-beda, guys. Yang pertama itu adalah Alif. Itu motifnya adalah karena sakit hati si Eno tidak mau diajak wik-wik. Yang kedua adalah Arifin. Itu motifnya, yang Arifin adalah teman Eno kerja dan tinggal di komplek itu. Motifnya adalah sakit hati karena sering diolok-olok jelek. Sedangkan yang satu adalah Imam yang pemuda tinggal di sekitaran komplek itu. Motifnya adalah karena si Eno ini tidak pernah membalas SMS si Imam ini. Hanya karena tidak pernah dibalas SMS-nya, dibantai itu si korban. Ini benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa sadis, benar-benar luar biasa kejam. Bahkan akhirnya mereka menghabiskan hidup mereka dibuai, bahkan ada yang divonis mati. Mereka membuang, menyia-nyiakan masa muda mereka, menghalangi masa depan mereka sendiri dengan perbuatan mereka. Ini sungguh sangat sadis dan perbuatan ini memang benar-benar luar biasa. Semoga ini menjadi pelajaran kepada kita semua, agar kita semua berhati-hati dalam meletakkan hati, berhati-hati dalam meletakkan cinta, termasuk kepada orang yang baru kita kenal. Oke, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Dan keep your happiness, keep your smile. Bye-bye.